Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini ingin menyampaikan atau merilis update data COVID-19 Kota Langsa hari ini Selasa tanggal 21 April 2020. Pada hari ini P2DT atau pelaku perjalanan di daerah terjangkit 127 orang. OTG orang tanpa gejala 0, tidak ada. Orang dalam pengawasan ODP juga 0, tidak ada. Kemudian PDP pasien dalam pengawasan ada 1 orang, yaitu sekarang dalam perawatan pengawasan rumah sakit kita. Yang bersangkutan pada awalnya yang berdomisili di Kampung Blang, yang bernama inisial N, wanita, usia 43 tahun, alamat di Kampung Blang, masuk ke rumah sakit kita tanggal 19 April 2020 pukul 22 WIB. Pulang rawatan dari Rumah Sakit Adam Malik Medan tanggal 13 bulan 4 2020. Keluhan terus mendatangi ruang isolasi kita. Pada awalnya sesak napas, demam tinggi, batuk berdahak, dan seluruh pada kulitnya kuning, muntah dan juga lemas. Diagnosa awal yang bersangkutan ini di Rumah Sakit Adam Malik kanker pankreas atau pneumonia, pneumonia, ya. Kemudian cek darah, HB-nya 10,5, kemudian lactic acid 35,17, limfosit 7%, fototora pneumonia destra, Dr. Linda Maulana, spesialis radiologi yang membaca kabar tersebut. Rapid test hari ini pertama negatif. Saat ini pasien dirawat di ruang isolasi non tekanan negatif Rumah Sakit Langsa. Jadi ini pasien ini pada awalnya berobat ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Dalam diagnosa dokter di sana, ya Bu, ya, dia itu pada awalnya bukan positif COVID-19, tapi berobat karena kanker pankreas. 1 bulan di sana, kemudian pulang ke Langsa, kemudian mengeluh sakit seperti yang tadi itu, dia sakit, susah bernafas, demam, muntah-muntah dan sebagainya. Ternyata setelah dimasukkan ke ruang isolasi kita, ditangani oleh dokter kita, hasil foto yang dilakukan oleh spesialis radiologi yang bersangkutan positif, ya. Belum positif, ya, belum positif, tapi masih dalam pengawasan. Masih pengawasannya, mudah-mudahan tidak positif, ya. Ya, ini menjadi terus menjadi terus kinerja kita untuk mengawasi dan terus memantau perkembangan si pasien ini. Semoga ini pasien dalam pengawasan ini mudah-mudahan tidak positif, tapi gejala-gejala awal kita suspek, ya, sudah menjadi suspek kita. Jadi saya berharap kepada warga masyarakat Kota Langsa dalam hal ini jangan menganggap remeh, ya, karena ini sudah menjadi wabah skala global dunia, ya. Kita tidak tahu siapa yang menjangkiti di antara kita. Nah, kemudian kita hari ini terus berinteraksi dengan masyarakat, dengan teman-teman dan yang lainnya. Jadi kita tidak tahu siapa yang membawa penyakit ini, karena penyakit ini tertular melalui interaksi kita dan berhubungan komunikasi dan lainnya macam-macam, dan setelah juga. Jadi dalam hal ini saya mengimbau kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk menjaga diri, ya, menjaga diri masing-masing, kurangi kegiatan yang tidak bermanfaat seperti kumpul-kumpul seperti di lapangan Merdeka, tempat-tempat keramaian atau di kafe-kafe. Ini sudah harus bisa dikurangi.
tidak lagi melakukan pertemuan-pertemuan yang sifatnya melibatkan banyak orang. Jadi ini kita takut akan berpulang dari ini. Sementara keluarga pasien yang dalam pengawasan tadi sekarang sudah kita isolasi satu keluarga tersebut dalam pengawasan Dinas Kesehatan Kota Langsa, yang hadir Pak Herman, dan juga kita juga koordinasi dengan perangkat kampung dan juga ke Pak Camat, Kak Ramil, Komandan Kapolsek setempat, terus untuk mengawasi keluarga tersebut agar mereka diisolasi tidak melakukan aktivitas selama lebih kurang 14 hari. Nanti kita lihat perkembangannya. Kita takut, kita tidak mau ada warga-warga lain di sekitar nanti juga menjadi suspek, ya, dengan ada satu orang yang suspek yang memang tidak positif, ya. Jadi dalam hal ini saya sampaikan sekali lagi kepada warga Langsa untuk mengurangi kegiatan yang sifatnya berkumpul-kumpul, berinteraksi yang ramai-ramai di kafe-kafe, di warung-warung atau tempat keramaian lainnya. Jaga kesehatan, pakai masker, kemudian cuci tangan, harus sering cuci tangan. Artinya apa yang dianjurkan, apa yang diimbau oleh pemerintah itu sudah sesuai dengan SOP penanganan COVID yang sedang melanda dunia saat ini. Dan ini merupakan wabah yang memang hari ini menjadi pandemik dunia, ya, bukan hanya kita. Semua orang sekarang mengambil kebijakan populer yang sama. Malah ada di beberapa negara sudah mengambil kebijakan lockdown, ya, total untuk memutus mata rantai. Pihak pemerintah tidak bisa menangani ini semua tanpa kerjasama masyarakat, ya. Peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam hal untuk memutus mata rantai COVID ini dengan membatasi, memutus mata rantai, tidak melakukan kegiatan tempat yang ramai. Lebih bagus kita mencegah, ya, daripada mengobatinya, karena ini wabah ini apabila sudah terjadi ini susah untuk kita kawal, susah untuk kita atasinya. Jadi sebelum itu terjadi, kita lebih baik dari awal lebih baik mencegah. Apalagi dengan kondisi hari ini, ya, rumah sakit kita yang serba keterbatasan dari segi fasilitas dan prasarana, dan juga dengan tenaga medis yang kita miliki, kita baru-baru rumah sakit kita cuma 2 orang, ya, cuma 2 orang. Jadi mungkin kalau ini terjadi massal, ini akan menjadi kesulitan yang sangat berat bagi kita, ya. Jadi mohon kerjasama semua masyarakat. Tujuan dan anjuran pemerintah ini tidak semata-mata untuk membatasi gerak masyarakat atau menghambat masyarakat, tapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita semua, masyarakat Kota Langsa, sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan juga orang-orang lain, jiran tetangga, dan juga orang-orang lain yang ada di Kota Langsa ini. Ya, semoga COVID-19 ini cepat berlalu, tidak berlama-lama, tidak terus berkelanjutan di Kota Langsa ini. Dan juga yang nanti ini menjelang bulan suci Ramadan, ya, kita belum sampai melarang orang untuk salat tarawih, tapi SOP salat tarawih itu sudah kita sampaikan lewat kampung-kampung supaya menjaga jarak, ya, tidak ada ceramah-ceramah habis salat tarawih terus pulang, ya, ada ceramah salat tarawih dan safari Ramadan dan lain-lainnya. Mungkin apabila ini COVID nanti mungkin ada kasus-kasus baru di Langsa bertambah, mungkin ini pun harus kita. Jadi tujuannya adalah untuk menghambat lajunya merebaknya pasien-pasien yang baru. Jadi sampai hari ini kita belum melakukan itu. Tapi jika masyarakat masih terus tidak peduli sehingga meningkatnya pada pasien, ini terpaksa diambil langkah-langkah yang konkret dan tegas. Ya, undang-undang PMU-nya sudah ada, tinggal dijalankan oleh pemerintah. Jadi lama ini kita berharap kerjasama masyarakat yang dibutuhkan. Nah, tidak mungkin pemerintah semuanya bisa menangani yang seperti ini, dan juga dengan dokter-dokter medis kita yang sangat terbatas apabila tidak didukung dan kerjasama oleh pemerintah. Inilah kepentingan kita bersama untuk menjaga ketertiban, kenyamanan, dan juga menjaga
agar warga Langsa itu semua terhindar ya dari wabah yang sedang terjadi hari ini. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.